sallallahu alaihi wasallam. Langit Madinah pagi itu tampak mempesona, rona jingga keemasan menghiasi cakrawala, seolah alam pun turut mengiringi langkah para pejuang. Di antara bangunan-bangunan masjid dan riuh rendah doa umat, pasukan muslim sudah bersiap. Di padang terbuka Madinah, 1.500 prajurit Islam dengan pedang dan tombak di tangan, mengenakan zirah yang sederhana namun penuh makna, berdiri teguh. Di balik wajah-wajah penuh tekad itu, tersembunyi iman yang tak tergoyahkan, keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti menyertai setiap langkah mereka. Di tengah barisan pasukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri anggun. Tatapannya menembus setiap hati yang hadir. Ada ketegasan seorang pemimpin, sekaligus kelembutan seorang ayah yang mengasihi umatnya. Suaranya yang lembut, namun penuh wibawa menggema di udara, mengajak setiap jiwa untuk bersatu dalam satu tekad. Wahai saudara-saudaraku, hari ini kita memenuhi janji yang telah Allah tetapkan untuk kita. Janganlah gentar, karena Allah bersama kita. Ingatlah, kemenangan bukanlah ditentukan oleh jumlah pasukan, melainkan oleh ketakwaan dan pertolongan Allah. Ucap Rasulullah sambil menatap lurus ke mata setiap prajurit. Kata-kata itu menggugah, mengalir seperti embun pagi yang menyegarkan hati, menumbuhkan keberanian dalam jiwa yang sempat gentar. Di antara barisan terdengar desah napas dan bisikan doa, "Ya Allah, tuntunlah kami di jalan-Mu," yang mengiringi langkah-langkah mereka menuju medan pertempuran. Sementara itu, di Mekah, bayangan berbeda mulai tersulam. Abu Sufyan, pemimpin kaum musyrikin, tengah mengumpulkan pasukannya dengan jumlah yang mencapai 2.000 prajurit. Namun di balik semangat yang dulu menyala, sekarang tersimpan keraguan. Abu Sufyan berdiri di tengah-tengah barisan pasukannya di sebuah ruang pertemuan yang remang. Matanya yang dulu penuh keyakinan, kini tampak luntur. Pengalaman pahit perang Badr yang pertama dan kekalahan di Uhud masih menghantui benaknya. Suara gemuruh langkah pasukan yang telah kalah di masa lalu bergema dalam ingatannya, membuat hatinya ragu apakah pasukannya benar-benar siap menghadapi musuh yang kini tampak semakin mantap. Dalam suasana yang hening itu, Abu Sufyan mendekati para komandan dengan suara berat. "Saudaraku, apakah kalian tak merasa gentar? Aku sendiri diliputi keraguan. Apakah kita benar-benar siap? Jika kita terus maju, kita mungkin akan menambah derita dan kehinaan bagi kaum Quraisy." Seorang komandan muda dengan suara gemetar menjawab, "Wahai Abu Sufyan, mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali agar kehormatan kita tak ternoda oleh kekalahan yang akan menimpa kita lagi." Mendengar itu, wajah Abu Sufyan tampak menyempit. Dalam kebimbangan yang mendalam, ia menghentikan perjalanan pasukannya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, dan dengan suara yang penuh keputusasaan, ia berseru, "Wahai kaum Quraisy, aku katakan, kita tidak perlu melanjutkan perjalanan ini. Perang kali ini tidak akan menguntungkan kita. Lebih baik kita kembali ke Mekah dengan hati yang tenang, daripada berjuang dalam kekalahan lagi." Suasana pun seketika berubah. Pasukan yang tadinya penuh semangat mulai saling berpandangan. Ada yang terlihat ragu, ada pula yang menundukkan kepala, menyadari bahwa keyakinan mereka telah retak. Satu persatu, mereka mundur mengikuti arahan Abu Sufyan tanpa banyak perlawanan, hingga akhirnya seluruh pasukan Quraisy berbalik arah dan kembali ke Mekah, meninggalkan medan pertempuran yang kini hanya diisi oleh keheningan dan sisa-sisa keberanian. Sementara Abu Sufyan dan pasukannya terpaksa mundur, Rasulullah dan 1.500 pasukan muslim tiba di Badar dengan penuh keyakinan. Mereka telah menempuh perjalanan jauh dengan penuh doa dan harapan, menunggu tanda kehadiran musuh yang telah bersumpah akan bertemu kembali dalam pertempuran. Namun, waktu berlalu tanpa tanda-tanda kedatangan pasukan Quraisy. Di tengah keheningan medan Badar, seorang prajurit muda mengangkat wajahnya ke langit yang mulai meredup. Dan dengan suara lirih namun penuh tanya, ia berseru, "Ya Allah, apakah mereka takut menghadapi kami?" Suara itu seakan menjadi pertanyaan yang menggantung di udara, memantul di antara gunung dan bukit, menunggu jawaban dari Sang Pencipta. Tak lama kemudian, kabar mengenai keputusan mundurnya pasukan Quraisy pun mengalir cepat ke telinga Rasulullah.
Sejenak wajah beliau yang tenang tersungging senyum tipis, tanda bahwa Allah telah mengabulkan janjinya. Para sahabat pun saling bertukar pandang, ada yang mengusap wajah dengan rasa syukur, ada pula yang terdiam, menyadari bahwa kemenangan yang diperoleh bukanlah karena pertumpahan darah, melainkan karena pertolongan Allah yang menyelimuti mereka. Takbir menggema di angkasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seru mereka serempak, menggetarkan hati setiap muslim yang hadir, seakan membuktikan bahwa iman lebih kuat dari segala kekuatan duniawi. Di antara kerumunan itu suara Rasulullah kembali terdengar dengan lembut namun tegas. Ingatlah, kemenangan adalah milik mereka yang bertakwa dan selalu mengandalkan pertolongan Allah. Ucapan itu meneguhkan hati para pejuang, membuat mereka merasa bahwa perjuangan mereka telah memperoleh restu ilahi. Kemenangan moral itu, meskipun tanpa pertempuran yang berdarah, menandai titik balik yang besar bagi kaum muslimin di Jazirah Arab. Setelah momen kemenangan yang mengharukan itu, suasana di Badar berubah menjadi perayaan yang penuh keikhlasan. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar, rasa syukur dan kebanggaan tak terhingga tercermin di setiap wajah. Para sahabat saling berpelukan, mengucap syukur kepada Allah yang telah memuliakan mereka. Di antara mereka, seorang sahabat muda, Ubaidullah, menatap ke arah langit dan berkata dengan suara penuh haru, "Sesungguhnya ketika Allah berkehendak menundukkan musuh, Dia tidak perlu menumpahkan darah, hanya dengan menjauhkan mereka dari medan pertempuran. Dia telah memberikan kemenangan bagi hamba-hambanya." Ucapan itu mengalir lembut di antara mereka, seakan menguatkan iman yang sudah kokoh. Rasulullah mendekati para sahabat, memandang mereka dengan mata penuh kasih, lalu berkata, "Ingatlah wahai saudaraku, bahwa hari ini bukanlah kemenangan semata, melainkan pembuktian bahwa keimanan dan ketakwaan kalian lebih berharga daripada segala kekuatan dunia. Teruslah berjuang di jalan Allah." Semangat itu menyebar, menyalakan api kepercayaan dan harapan di hati setiap muslim. Mereka menyadari bahwa kemenangan hari ini adalah awal dari sebuah era baru, era di mana kebenaran dan keimanan akan selalu menjadi tameng yang melindungi mereka. Setelah kegembiraan itu mereda, malam di Badar menjadi waktu bagi setiap pejuang untuk merenung. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, para pejuang muslim berkumpul dalam keheningan. Suara doa bergema, saling menguatkan satu sama lain. Di tengah keremangan itu, seorang prajurit tua duduk sendiri di pinggir tenda, matanya yang lelah memandang ke langit. Dia bergumam, "Wahai Allah, ampuni kami atas segala kekhilafan dan berikanlah kami kekuatan untuk terus berjalan di jalan-Mu, meski badai takdir seringkali mengguncang kami." Di sampingnya seorang pemuda mendekat. "Kenapa engkau terlihat begitu murung?" Prajurit tua menghela napas. "Anakku, kemenangan ini manis, tapi aku merasa berat di hati. Aku ingat betapa kerasnya perjuangan kami dan betapa besar pengorbanan yang telah kami rela untuk mempertahankan iman kami. Kita telah melihat musuh yang mundur tanpa pertempuran, namun perjuangan hati ini tak pernah mudah." Pemuda itu tersenyum sedih. "Semua ini adalah ujian. Ingatlah, Allah memberikan kemenangan kepada mereka yang sabar dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Kita harus terus berharap dan berdoa, karena di setiap tetes air mata ada janji surga yang menanti." Kata-kata itu seakan menguatkan hati prajurit tua, dan malam itu mereka berdua terus melantunkan doa, memohon agar Allah terus menuntun mereka ke jalan yang lurus. Sementara itu, di Mekah, setelah keputusan untuk mundur diambil, suasana di kalangan pasukan Quraisy terasa hampa. Para prajurit yang dulu penuh semangat kini kembali dengan wajah muram, menyadari bahwa mereka telah kalah oleh ketakutan dan keraguan. Di sebuah ruang pertemuan, Abu Sufyan duduk sendiri, memandangi pasukannya yang perlahan-lahan meninggalkan medan pertempuran. Dia berbicara dengan suara pelan. "Apakah ini yang kau harapkan, wahai pejuang Quraisy? Apakah kita akan terus hidup dalam bayang-bayang kekalahan?" Seorang prajurit muda mencoba menghibur. "Wahai Abu Sufyan, mungkin ini adalah keputusan terbaik. Kita tidak ingin menambah noda kehormatan kita dengan pertempuran yang pasti akan berakhir dengan malunya." Namun Abu Sufyan hanya menggeleng. "Aku khawatir jika kita terus maju,
Kita hanya akan membawa kehinaan bagi diri kita dan bagi suku Quraisy. Mungkin keputusanku untuk mundur adalah jalan terbaik, meski pahit untuk diterima. Hati para prajurit pun dipenuhi rasa malu dan kekecewaan. Mereka berjalan kembali ke Mekah dengan langkah berat, menyadari bahwa keberanian tidak hanya diukur dari senjata, melainkan juga dari keyakinan yang teguh.